Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Introduction to TESOL Methodology pada meeting ke-10, yaitu yang membahas tentang Task Based Learning, yaitu yang disingkat TBL. TBL adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang menempatkan tugas bermakna sebagai inti dari proses belajar. Pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa bahasa akan dikuasai lebih efektif ketika digunakan langsung untuk tujuan komunikasi yang nyata, bukan hanya melalui hafalan aturan. Menurut Wells, tugas merupakan komponen penting yang melaksanakan pembelajaran, sementara Nunan mendefinisikan tugas sebagai aktivitas yang melibatkan siswa dalam memahami, memanipulasi, memproduksi, dan berinteraksi menggunakan bahasa target dengan fokus utama pada makna. Dengan kata lain, TBL mendorong siswa untuk menggunakan bahasa sebagaimana digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran menjadi lebih alami, komunikatif, dan relevan bagi siswa. Dalam praktiknya, TBL terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang dijelaskan oleh Ellis, yaitu pre-tasking, task based, dan post task. Pada tahap pre-task, guru memperkenalkan konteks tugas, menjelaskan tujuan, serta memberikan dukungan awal berupa contoh, ide, atau kosakata penting untuk membantu siswa memahami apa yang harus dilakukan. Tahap ini penting untuk membangun kesiapan mental siswa, sehingga mereka memiliki gambaran yang jelas sebelum masuk ke inti kegiatan. Selanjutnya, pada task based, siswa melaksanakan tugas utama secara berpasangan atau berkelompok. Disinilah fokus komunikasi berlangsung. Siswa bernegosiasi, bertanya, memberi pendapat, dan menyelesaikan tugas dengan bahasa yang mereka miliki. Guru hanya berperan sebagai pengamat dan fasilitator, sementara siswa menjadi pusat kegiatan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan ke post task, yaitu tahap untuk merefleksikan performa siswa, membahas penggunaan bahasa yang muncul selama tugas, dan memberikan perbaikan atau penegasan terhadap struktur bahasa tertentu. Pada tahap ini pula, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja mereka, memberi umpan balik, dan bahkan mengulangi tugas dengan performa yang lebih baik. Task-based learning memiliki sejumlah kekuatan yang menjadikannya populer di kelas bahasa. Pendekatan ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa karena tugas yang diberikan kepada siswa biasanya relevan dan dekat dengan kehidupan mereka. Selain itu, task-based learning membantu siswa mengembangkan kompetensi komunikatif karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan yang menuntut pemahaman dan produksi bahasa secara bermakna. Siswa juga mendapatkan kesempatan yang seimbang antara input dan output bahasa, sehingga proses pemerolehan bahasa berlangsung secara lebih alami. Namun, task-based learning juga menghadapi berbagai kelemahan. Prosesnya membutuhkan waktu yang lebih panjang dibanding metode tradisional, sehingga sulit diterapkan di kelas dengan waktu terbatas. Selain itu juga, penilaian menjadi lebih rumit, dapat dinilai hanya dengan tes pilihan ganda. Guru memerlukan rubrik dan penilaian berbasis kinerja. TBL juga membutuhkan sumber daya yang memadai serta guru yang terlatih dalam mendesain dan memfasilitasi tugas secara efektif. Di dalam kelas, task-based learning dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas seperti role play yang memsimulasikan situasi nyata. Misalnya, memesan makanan di restoran, information gap yang mendorong siswa saling melengkapi informasi yang berbeda, atau problem solving yang menantang siswa untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk suatu situasi. Aktivitas lain seperti survei project dan opinion sharing juga sangat efektif
sangat membantu karena melibatkan interaksi langsung, pertanyaan, dan penggunaan bahasa dalam konteks yang autentik. Semua aktivitas tersebut dirancang untuk membuat siswa menggunakan bahasa secara aktif dan bermakna. Secara keseluruhan, task-based learning merupakan pendekatan yang sangat potensial yang mampu untuk mengembangkan kemampuan komunikasi siswa. Namun, agar benar-benar efektif, kita sebagai guru perlu memahami cara merancang tugas yang autentik, memastikan waktu yang cukup, dan menyediakan dukungan yang tepat untuk para siswa. Task-based learning juga masih memerlukan penelitian lanjutan agar dapat dibandingkan dengan metode lain, serta untuk menemukan cara mengatasinya. Tantangan praktis seperti keterbatasan waktu dan penilaian. Dengan peningkatan pelatihan guru dan pengembangan bentuk penilaian alternatif, task-based learning berpotensi menjadi pendekatan yang semakin relevan dan bermanfaat dalam pembelajaran bahasa modern. 3 important thing yang saya highlight di sini yaitu yang pertama, TBL atau task-based learning berfokus pada penggunaan bahasa yang bermakna. Task-based learning menekankan bahwa bahasa dipelajari secara lebih efektif ketika siswa menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, bukan hanya mempelajari aturan. Tugas seperti role play, problem solving, dan survei memungkinkan siswa mengembangkan kelancaran bahasanya dalam situasi nyata. Kenapa ini penting? Karena ini adalah prinsip utama yang membedakan task-based learning dari pendekatan tradisional lainnya. Yang kedua yaitu task-based learning memiliki struktur 3 tahap yang sistematis. Yang pertama, pre-task, yang kedua, task, yang ketiga, post-task. Pendekatan ini memiliki alur yang jelas. Pre-task mempersiapkan siswa dan memberikan konteks. Task pass, siswa menyelesaikan tugas dengan fokus pada komunikasi. Post task, refleksi, analisis, dan peningkatan akurasi bahasa. Kenapa ini penting? Karena struktur ini memastikan pembelajaran berjalan terarah dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk reflecting bahasa mereka. Yang ketiga yaitu task-based learning mendukung kompetensi komunikatif tetapi memiliki tantangan yang praktis. Kelebihannya mampu meningkatkan engagement dan mendorong komunikasi, mampu menyediakan input dan output yang autentik. Kekurangannya bisa berupa membutuhkan waktu yang lebih lama, sulit dinilai secara dengan tes tradisional itu, dan butuh sumber daya dan pelatihan guru. Kenapa ini penting? Karena ini menunjukkan bahwa meskipun efektif, task-based learning ini tidak selalu mudah diterapkan tanpa kesiapan yang memadai, dan banyak juga kekurangannya yang masih perlu direfleksikan lagi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.